Oke, baik, selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok di sini ada Francisca Linda Dae, Jevan George Mantovani Chano. Yang berikut ada Hendarina Manus dan Yohanes Bakonsero Kusuma. Nah, di sini judul kami klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode NAF Bayes Classifier dan KNN. Masalah kemiskinan merupakan hal yang sering dilihat karena menyangkut berbagai macam aspek, seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap, atau tidak berpendapatan sama sekali. Jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat kemiskinan wilayah tersebut. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan. Seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih. Salah satu permasalahan yang sering menyebabkan program pemerintah terkait keluarga miskin kurang efektif di jalan adalah terkait ketersediaan data yang sesuai. Data keluarga miskin yang terdapat sasaran. Ketersediaan data ini sering tidak dapat diverifikasi dan validasi karena luasnya wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang sangat besar dan sering berubah. Status keluarga miskin yang diperoleh sering tidak akurat. Datanya baik menyangkut jumlah maupun lokasi penyebarannya. Seringkali di suatu wilayah terjadi kekurangan jumlah keluarga penerima bantuan, sementara di wilayah lain terjadi over penerima bantuan. Adanya data yang sesuai dapat membantu perancangan program yang tepat sasaran. Klasifikasi keluarga miskin menggunakan metode NAF Bayes dan KKN adalah KNN adalah upaya untuk menyediakan data yang sesuai untuk target program bagi keluarga miskin. Oke, di sini tujuannya akan dilanjutkan oleh Saudara Rina. Oke, selanjutnya saya dari nama Anu, saya akan membaca tujuan. Tujuan untuk menyelesaikan masyarakat yang layak menerima dana bantuan keluarga miskin. Metode ini melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Menggunakan metode KNN dan variabel inputan yang akan digunakan dalam melakukan klasifikasi penduduk miskin adalah umur, pendidikan, kerjaan, penghasilan, tanggungan status, kawin atau belum kawin, sesuai data yang telah diambil dan sesuai dengan variabel yang diinputkan, maka hasil klasifikasi nanti akan menentukan tingkat kemiskinan seperti miskin dan tidak miskin. Yang kedua itu landasan teori klasifikasi proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Algoritma yang bisa digunakan secara luas yaitu discussion atau
clarification. 3. Bayesian classifiers atau Naive Bayes classifiers. Itu lagi KNN, metode rule based, memory based, reasoning, and support factor matching. Yang kedua itu metode Naive Bayes. Klasifikasi Bayes merupakan salah satu pengklasifikasi statistik di mana pengklasifikasi ini dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas 1 atau tipe yang akan masuk ke dalam kelas tertentu. Dan metode ini sering digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang mesin pembelajaran karena metode ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan perhitungan sederhana. Peluang kejadian H per X sama dengan peluang kejadian X per H PH per TX, di mana X merupakan data tabel hasil pengujian dari suatu set data yang telah ditentukan masuk ke dalam kelas tertentu. H merupakan suatu hipotesis yang akan menemukan X masuk ke dalam kelas C. Peluang keterangan H per X merupakan peluang probabilitas X yang merupakan data tabel ya untuk bukti diperoleh pada saat observasi masuk ke kelas C. Dengan kata lain mencari probabilitas X di mana X dimiliki oleh C peluang H per X merupakan probabilitas posterior H dikondisikan pada X. Sebaliknya PH merupakan probabilitas prior atau probabilitas sebelumnya. Kemudian PXH merupakan probabilitas posterior di mana dikondisikan pada H, sedangkan peluang X merupakan probabilitas sebelumnya dari X. Yang sekarang adalah metode KNN, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan menggunakan pembelajaran terawasi di mana hasil dari data masukan dari klasifikasi berdasarkan terdekat dalam data nilai. Di mana kelas ini paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas klasifikasi. Kedekatan definisikan dalam jarak metrik seperti jarak Euclidean, jarak Euclidean dapat dicari menggunakan persamaan satu berikut. DXY sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 kali XI kurang YI pangkat 2. Keterangan D jarak kedekatan, X data training, Y data testing. N jumlah atribut individu antara satu SDN. F fungsi
Simetri atribut I antara kasus X dan kasus Y. I atribut individu antara 1 sampai dengan N. Langkah-langkah untuk menghitung metode KNN. Yang pertama, menentukan primer K, jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak atau equality masing-masing objek terhadap data simpel yang diberikan menggunakan persamaan 1. Yang ketiga, kemudian mengurutkan objek-objek tersebut di dalam kelompok yang mempunyai jarak terkecuali. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi KNN. Yang kelima, dengan menggunakan kategori KNN yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi oleh query instance yang telah dihitung. Oke, baik, saya Francisca Lidet akan menjelaskan perhitungan manual dengan metode naive Bayes classifier. Di sini perhitungannya kita menggunakan rumus yang ini. Peluang kejadian H per X sama dengan peluang kejadian X per H dikali peluang H per peluang X. Oke, kita lihat di sini di Excel. Klasifikasi dengan naive Bayes menggunakan data latih. Berdasarkan data set atau data latih, maka dilakukan proses klasifikasi terhadap data baru berikut. Umur sama dengan tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1 orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi. Proses naive Bayes probabilitas kelas kemiskinan, peluang miskin sama dengan 145 per 171 sama dengan 0,847. Kemudian probabilitas kelas tidak miskin, peluang tidak miskin sama dengan 26 per 171 sama dengan 0,152. Menghitung kemungkinan termasuk kategori miskin, peluang kejadian kelas miskin dibagi umur sama dengan umur tua sama dengan 86 bagi 145 sama dengan 0,59. Kemudian kelas miskin, peluang kelas miskin dibagi status kawin sama dengan 122 sama dengan dibagi 145 sama dengan 0,84. Kemudian peluang kelas miskin dibagi pendidikan SLTP sama dengan 121 dibagi 145 sama dengan 0,83. Yang berikut peluang kelas miskin dibagi tanggungan 1 orang sama dengan 19 per 145 sama dengan 0,13. Kemudian peluang kelas miskin dibagi pekerjaan pedagang sama dengan 1 per 145 sama dengan 0,006. Kemudian peluang kelas miskin dibagi penghasilan tinggi sama dengan 0 per 145 sama dengan 0. Maka kemungkinan termasuk kategori miskin adalah kelas miskin sama dengan 0. Ini dikali kembali dengan hasil dari kelas masing-masing kelas dari sini. Jadi peluang miskin dikali dengan peluang tidak miskin, lalu dikali dengan peluang kelas peluang kelas status kawin, kemudian dikali dengan peluang kelas tanggungan. Jadi lalu dikali dengan peluang miskin pekerjaan pedagang, hasilnya 0,006 lalu dikali dengan 0. Jadi kelas miskin sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita menghitung kemungkinan termasuk kategori tidak miskin.
peluang kelas tidak miskin dibagi umur tua sama dengan 13 dibagi 26 sama dengan 0,5. Kemudian peluang kelas tidak miskin dibagi status kawin sama dengan 20 per 26 sama dengan 0,77. Lalu peluang kelas tidak miskin dibagi pendidikan SLTP sama dengan 3 per 26 sama dengan 0,11. Kemudian peluang kelas tidak miskin dibagi tanggungan satu orang sama dengan 2 per 26 sama dengan 0,08. Kemudian peluang kelas tidak miskin dibagi pekerjaan pedagang sama dengan 4 per 26 sama dengan 0,15. Lalu peluang kelas tidak miskin dibagi penghasilan tinggi sama dengan 8 per 26 sama dengan 0,31. Maka kemungkinan termasuk kategori tidak miskin. Oke, kita kembali lagi di sini. Kelas tidak miskin, peluang kelas tidak miskin sama dengan, jadi kita di sini yang di atas kita mencari peluang miskin, lalu yang di bawah kita mencari peluang tidak miskin. Nah, untuk mencarinya itu kita kali kembali dari hasil peluang yang kita bagi-bagi dari atas tuh. Oke, jadi dikali, jadi kelas tidak miskin sama dengan 0,152 dikali 0,5 dikali 0,7 dan 0,7, kemudian dikali 0,11 dikali 0,08 dikali 0,15 dikali 0,31, kemudian kelas tidak miskin hasilnya adalah 0,0023. Lalu di sini karena nilai probabilitas kelas miskin lebih kecil dari nilai probabilitas tidak miskin, nilai ini lebih kecil dari nilai hasil dari nilai miskin lebih kecil dari nilai tidak miskin, maka dapat disimpulkan bahwa data baru di atas termasuk dalam kategori tidak miskin. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ini, dia akan mendapatkan hasil perhitungannya seperti ini. Hasil data testingnya seperti ini. Ada 19 record. Nah, setelah itu dari data yang kita lihat ini, kita akan melakukan proses klasifikasi yang disajikan pada tabel berikut ini ke dalam bentuk coefficient matrix seperti di bawah. Jadi aktual tidak miskin ini kita lihat di sini ada 4 aktual tidak miskin. Kita lihat di bagian sini, kita hitung aktual tidak miskin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Kemudian aktual miskin ini berjumlah, kita lihat di sini berjumlah berjumlah 1. Kemudian untuk data aktual miskin kita lihat di sini tidak miskin, kita lihat tidak miskin. Kita lihat yang di sini tidak miskin 1, tidak miskin 1. Oke, saya salah ya teman-teman. Di sini predikatnya itu misalnya ini predikatnya miskin, tidak miskin, lalu aktualnya miskin. Jadi kita lihat di sini predikatnya itu miskin.
Kita lihat di sini ada miskin, kemudian aktualnya tidak miskin 1. Kita lihat lagi di sini, mana ya? Oke, sorry teman-teman, di sini seharusnya kita lihat dari sini, ini habis ini. Jadi ini predikatnya miskin, aktualnya itu tidak miskin. Jadi ini tadi berjumlah 1. Ini. Kemudian kita lihat lagi di bawah predikat aktualnya itu tidak miskin yang di bawah ini. Kemudian aktualnya miskin. Kita lihat di sini tidak miskin ada 1, aktualnya miskin ini predikatnya. Kemudian ini ada 1 lagi, jadi 2. Tidak miskin, miskin. Oke, kemudian ini predikatnya miskin, aktualnya miskin. Jadi di sini kita hitung ada yang miskin-miskin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Lalu di sini kita jumlahkan. Dari sini predikat miskin ditambah dengan predikat tidak miskin ditambah miskin menjadi 5. Kemudian predikat tidak miskin ditambah miskin ini jadi 14. Kemudian totalnya ini 4 ditambah 2, 6, 1 ditambah 13. Kemudian berdasarkan tabel coefficient matrix di atas, maka kita kerja kinerja dari penggunaan metode klasifikasi Naive Bayes dapat diukur dengan menghitung nilai akurasi, precision, dan recall. Jadi di sini kita hitung akurasinya itu rumusnya sama dengan TP ditambah TN dibagi total. Jadi sama dengan 12 ditambah 4, 12 ditambah 4 dibagi 19. Jadi 19 itu ada recall. Jadi sama dengan 73%. Lalu precision sama dengan PP dibagi predikat miskin. Jadi 13 dibagi 13 sama dengan 92%. Jadi lalu kita akan recall TP dibagi aktual miskin sama dengan 12 dibagi 14 sama dengan 86%. Lalu kita lihat di sini kesimpulannya, sistem klasifikasi ini, masyarakat ini di wilayah pemerintahan kabupaten di wilayah klasifikasi ini berdasarkan hasil pengujian coefficient matrix dengan teknik yang menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes, terdapat dataset yang telah diambil pada objek penelitian diperoleh tingkat akurasi sebesar 73% atau termasuk dalam kategori bagus, sementara nilai presisi sama dengan 92% dan recall sebesar 86%. Oke, selanjutnya metode KNN dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Jevan Sanu. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual menggunakan metode KNN. Di sini kita memiliki data. Data yang pertama itu di kolom A1 adalah nomor kartu keluarga, yang kedua adalah jumlah anggota keluarga, A3 adalah pekerjaan kepala keluarga, A4 adalah penghasilan per bulan. Setelah itu berikut data transformasinya. Setelah itu ada data pekerjaan. Pekerjaannya adalah guru harian, guru honorer, bidan, petani, wisata, dan pegawai negeri sipil. Terus ada penghasilan ada dari 0 sampai 500.000. Nilai bobotnya 1. Ada penghasilan rata-rata kurang lebih 1 juta rupiah, itu nilai bobot 2. Penghasilan kurang lebih 1,5 juta itu nilai bobot 3, sampai ke yang penghasilan 5 juta itu nilai bobotnya 6. Terus setelah itu ada data latih ada 1, 2, 3, 4 seperti ini, dan ada nilai ujinya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Data para perhitungannya. Usia itu adalah akar dari
5 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2 tambah hasilnya adalah akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Setelah itu yang kedua adalah akar dari 3 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 0, akar 0, 0. Tentu latih uji 3. Akar dari 10 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 49. Akar 49 adalah 7 dan begitu. Dan yang ngelatih 4 yang uji 1 adalah akar dari 8 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2. Hasilnya ada akar 25. Akar dari 25 adalah 3. Ini adalah hasilnya. Dan hasilnya kita lihat di sini ada kita keterangan adalah ketetanggaan. B adalah perbandingan data latih uji 90 banding 10. Perbandingan data latih adalah 80 banding 20. Perbandingan data latih uji ada 70 banding 30. Perbandingan data latih uji 60 banding 40. Perbandingan data latih uji 50 banding 50. Hasilnya adalah kesimpulannya adalah aplikasi yang tadi dirancangkan menggunakan metode KNN. Hasil pengujiannya adalah yang dilakukan menggunakan kuesioner skala Richter dapat mendapatkan nilai 75% yang berada dalam kategori sangat bagus. Pengujian KNN untuk mengklasifikasi keluarga miskin pada 100 contoh data yang diperoleh dari akurasi tertinggi dengan perbandingan 90 banding 10. Itu dia ada di perbandingan data latih uji yang bagian yang B. Pada nilai K sama dengan 5, K sama dengan 7 dan K 9 sebesar 90%. Sekian penjelasan dari KNN. Sekian juga prestasi dari kelompok kami. Terima kasih.